Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sophia dengan NIM 857374026 dari Prodi PG PAUD. Perkenankan, kali ini saya akan memaparkan materi tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Peran landasan keilmuan yang secara filosofis berkaitan dengan tiga hal, yaitu ontologi, berperan sebagai pemikir dalam menanyakan dan menjawab persoalan-persoalan keberadaan atau eksistensi apa yang sekarang kita cermati. Yang kedua ada epistemologi, berperan menyoroti asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Yang ketiga, aksiologi, berperan menyoroti nilai yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Ontologi berperan sebagai landasan dasar atau ontologis yang didukung oleh epistemologi sebagai metode dan aksiologi atau nilai atau tujuan untuk membangun struktur ilmu pengetahuan yang kokoh. Objek kajian ilmu ontologi. Ontologi ilmu mempelajari hakikat realitas yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi berurusan dengan pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan pemberdayaannya atau karakteristiknya. Dalam konteks ilmu ontologi, ilmu berusaha memahami apa yang menjadi studi objek ilmiah dan bagaimana objek-objek tersebut saling berhubungan. Hakikat kajian ontologi. Ontologi yaitu mengkaji metafisika. Metafisika adalah bidang telaah filsafat yang merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat termasuk pemikiran ilmiah. Tafsiran metafisika terbagi menjadi dua, yaitu supernaturalisasi adalah paham yang menyatakan bahwa terdapat wujud-wujud bersifat gaib dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Yang kedua, naturalisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat gaib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri yang dapat dipelajari. Dengan demikian dapat kita ketahui. 3. Asumsi dan peluang. Asumsi merupakan dugaan-dugaan sementara yang belum jelas kebenarannya karena belum ada fakta pendukung yang valid. Peluang adalah kemungkinan kejadian. Kemudian mempelajari cabang ilmu. Terdapat dua cabang utama ilmu yang dikaji oleh ontologi. Pertama, filsafat alam yang kemudian menjadi ilmu-ilmu alam, the natural science. Yang kedua, filsafat moral yang kemudian menjadi ilmu sosial, the social science. Contoh ontologi dalam realitas. Dalam ilmu biologi, ontologi membahas hakikat hidup dan makhluk hidup seperti bagaimana manusia berkembang atau bagaimana tumbuhan dapat tumbuh. Dalam ilmu hukum, ontologi membahas hakikat keadilan atau peraturan-peraturan. Epistemologi, cara mendapatkan ilmu yang benar. Epistemologi mempelajari asal-usul ilmu, kebenarannya yang ilmiah, dan bagaimana kebenarannya dikatakan ilmiah. Ilmiah berarti berdasarkan metode atau langkah-langkah, prosedur, dan tahapan. Prinsip keilmuan berlaku umum atau universal, mandiri atau otonom, memiliki dasar pembenaran, sistematis atau sesuai metodologi, dan objektif. Ringkasan mengenai telaah epistemologi. Cara mendapatkan ilmu yang benar. Yang pertama adalah sejarah pengetahuan. Sejarah pengetahuan diawali dengan adanya kriteria kesamaan yang menjadi konsep dasar. Semua menyatu dalam kesatuan yang batas-batasnya kabur dan mengambang. Tidak terdapat jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain, antara wujud yang satu dengan wujud yang lain. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jadi ilmu merupakan bagian dari pengetahuan
yang diketahui oleh manusia di samping berbagai jenis pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu didapat dari metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi agar pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang dinamakan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu bersifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusun merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Adapun dalam tahapan kegiatan ilmiah yaitu 1. Perumusan masalah, 2. Penyusunan kerangka berpikir, 3. Perumusan hipotesis, 4. Pengujian hipotesis, yang kelima penarikan kesimpulan. Yang keempat, struktur pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang diproses menurut metode ilmiah merupakan pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat keilmuan, dan dengan demikian dapat disebut pengetahuan ilmiah atau ilmu. Kemudian, aksiologi nilai kegunaan ilmu. Aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Nilai ini mengacu istilah kolektif untuk etika dan estetika. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang, benar salah, baik buruk. Estetika mengacu pada rasa keindahan yang juga biasa dikaitkan dengan seni. Aksiologi ilmu berarti aksiologi mencermati nilai etika dari penerapan ilmu dan pengetahuan. Ringkasan telaah aksiologi, nilai kegunaan ilmu. Ilmu dan moral. Aksiologi diartikan sebagai teori yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Betapa ilmuwan memiliki landasan moral. Jika tidak, ilmuwan sangat mudah tergelincir dalam prostitusi intelektual. Yang kedua, tanggung jawab sosial ilmuwan. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial di bahunya, bukan saja karena ia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung dengan masyarakat, yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam keberlangsungan hidup manusia, sampai ikut bertanggung jawab agar produk keilmuannya sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sikap sosial seorang ilmuwan adalah konsisten dengan proses penelaahan keilmuan yang dilakukannya. Ilmu dan pilihan moral. Seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan hasil penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang mempergunakan itu adalah bangsanya sendiri. Seorang ilmuwan tidak boleh berpangku tangan. Dia harus memilih sikap berpihak pada kemanusiaan. Pilihan moral memang terkadang getir sebab tidak bersifat hitam di atas putih. Seorang ilmuwan tidak boleh memutarbalikkan temuannya jika hipotesis yang dijunjung tinggi tersusun atas kerangka pemikiran yang terpengaruh preferensi moral ternyata hancur berantakan karena bertentangan dengan fakta-fakta pengujian. Kasus kemanusiaan. Contoh kasus kemanusiaan adalah revolusi genetik, merupakan babakan baru dalam sejarah keilmuan manusia. Sebab sebelum ini, ilmu tidak pernah menyentuh manusia sebagai objek penelaahan itu sendiri. Hal itu bukan berarti bahwa sebelumnya tidak pernah ada penelaahan ilmiah yang berkaitan dengan jasad manusia. Tentu saja banyak sekali. Namun, penelaahan itu dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Dengan penelitian genetika, maka masalahnya menjadi sangat lain. Kita tidak lagi menelaah organ-organ manusia dalam upaya untuk menciptakan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kita, melainkan manusia itu sendiri sekarang menjadi objek penelaah yang akan menghasilkan,
bukan lagi teknologi yang memberikan kemudahan, melainkan teknologi untuk mengubah manusia itu sendiri. Pembahasan ini berdasarkan kepada asumsi bahwa penemuan dalam riset genetika akan dipergunakan dengan itikat baik untuk keluhuran manusia. Kesimpulannya, filsafat ilmu membantu memahami dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Ruang lingkup filsafat ilmu mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hubungan pilar satu dan yang lain hakikat untuk secara berpikir ilmiah atau logika berpikir, yaitu apa yang akan dikaji dalam ilmu pengetahuan atau hakikat apa yang akan dikaji. Apa yang dimaksud adalah mengenai objek dari suatu peristiwa atau ontologi, dilanjutkan dengan bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui dengan cara-cara yang benar sesuai dengan kaidah keilmuan yang telah berkembang dari masa ke masa. Ilmu dan pengetahuan inilah yang nantinya menjadi manfaat untuk manusia itu sendiri, yaitu aksiologi, terkait dengan nilai kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.